Halo para nakama semua, konnichiwa nasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bersama gue Farhan yang selalu membahas cerita One Piece di setiap episode baru sehari dalam seminggu. Yang pasti di episode tersebut selalu memberikan poin-poin atau fakta-fakta cerita menarik. One Piece chapter 1117 di sini kembali hadir bersama kita semua. Yang chapter kali ini berjudul Mo. Nah, nakama, kata Mo di sini mengarah pada kata sebuah pesan terakhir dari Dr. Vegapunk. Sebelum siaran Den Mushi berhenti. Oke nakama, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut membahas bersama-sama di chapter kali ini. Chapter One Piece kali ini dimulai dengan cerita panel yang memperlihatkan berbagai semua reaksi dunia setelah mendengar pernyataan dari Dr. Vegapunk sebelumnya. Nah, di mana ini nakama? Di panel cerita One Piece kali ini diperlihatkan kemunculan kembali sang armada bajak laut Don Krieg yang berada di Pulau Hachinosu atau Pulau Bajak Laut, yaitu markas Yonko bajak laut Marshal di Teach atau yang disebut dengan Kurohige. Yang di gambar ini, di panel ini, dia bersama Jin dan Pearl. Nah, wow banget ya di sini. Hal ini mengejutkan banget. Yang di sini nakama, Jin yang akhirnya benar-benar di sini menepati janjinya untuk datang ke Grand Line atau New World. Mungkin teman-teman tahu ya siapa bajak laut Don Krieg yang generasi aku dan teman-teman gue atau para penggemar One Piece yang telah menonton serial One Piece 20 tahun yang lama ya. Udah lama banget ya teman-teman. Akhirnya si bajak laut Don Krieg muncul lagi. Nah, di tahun 2002 ini, di tahun 2002 silam, dia diceritakan telah dikalahkan oleh topi jerami Luffy di cerita East Blue Saga di mana dia mengalahkannya di tempat restoran Sanji pada saat Sanji direkrut oleh Mugiwara no Luffy. Nah nakama, kemunculan mereka ini adalah kemunculan pertama mereka setelah 20 tahun yang lamanya. Seperti ya nakama, saat ini bajak laut Don Krieg atau armada bajak laut Don Krieg, mereka semua berada di bawah kekuasaan bajak laut Kurohige yang di sini nakama tidak sabar bagaimana kita semua pecinta One Piece lovers untuk menunggu atau diperlihatkannya reuni antara Sanji dengan Jin. Karena nakama, di chapter 67, Jin pernah berjanji kepada Sanji untuk bertemu di Grand Line atau New World. Dari sini nakama, apakah mungkin Sanji akan bertemu dengan Jin saat bajak laut topi jerami bentrok dengan bajak laut Kurohige? Menarik untuk ditunggu di cerita-cerita selanjutnya. Kemudian para nakama, adegan panel cerita ini berpindah ke Pulau Jaya, yang dimana di sini diperlihatkan si Kapten Mon Black Cricket dengan para aliansinya Saruyama. Mereka sedang bersiap-siap untuk menyelam dan mencari keberadaan reruntuhan di bawah dasar laut. Seperti para nakama, mereka juga akan bersiap untuk mencari tentang sebuah sejarah dunia yang telah menghilang atau telah tenggelam. Maksudnya sejarah dunia yang sudah tenggelam di abad kekosongan ratusan tahun yang lalu. Dan ini juga menarik untuk ditunggu di cerita-cerita petualangan selanjutnya. Nakama sekalian dimanapun yang berada, di halaman cerita panel selanjutnya ini nakama, adegan kembali berpindah. Tepatnya berada di rumah sakit, di mana di sini ya nakama terlihat Koby sedang terbaring di tempat tidur dengan tubuh yang penuh luka. Dan di chapter kali ini para nakama sekalian, di sini juga diperlihatkan kembali kemunculan bajak laut X-Drake atau si kapten pasukan angkatan laut rahasia organisasi SWORD yang setelah perang dari Onigashima berakhir. Nah, nakama di sini juga kehadiran X-Drake ini membuat gue bertanya-tanya nih ya. Apakah di sini Hawkins berhasil melarikan diri setelah perang
Onegashima berakhir, karena kita tahu ya nakama, di sini X-Dread dan Hawkins terakhir kali diperlihatkan dengan keadaan kondisi sekarat di chapter 1052. Sempat bertanya-tanya nih, apakah Hawkins sudah benar-benar 100% tewas atau tidak? Mungkin kita akan tahu ya juga di cerita-cerita halaman selanjutnya. Kemudian cerita panel masih berlanjut. Di sini juga teman-teman sekalian dimanapun kalian berada, kita juga diperlihatkan Prince Cruz yang berbicara tentang pesan dari Dr. Vegapunk yang mengatakan hal tersebut menghasilkan kesimpulan yang sangat meresahkan dunia. Lalu di sini pula ada nampak Kujaku yang berada di tengah Prince Cruz. Dan dia juga mengatakan bahwa saatnya Angkatan Laut untuk bertindak. Lalu di cerita panel selanjutnya juga diperlihatkan ada Smoker yang sedang mengendarai blower bike. Nah, di sini dia mengendarai kendaraan ini tersebut tujuannya adalah untuk menuju tempat lokasi Kobe berada. Dari sini nakama, kedatangan Smoker ini ya nakama dapat menarik kesimpulan jika Angkatan Laut telah mengetahui tentang nasib yang menimpa Vice Admiral Monkey D. Garp, yang sampai ya detik ini nakama masih berada di Pulau Hachinosu. Jadi teman-teman semua atau para nakama semua tidak mengherankan ya teman-teman, di chapter 1916 lalu Sengoku dan Suru diperlihatkan berlayar menuju suatu tempat, dan di sini nakama kemungkinan besar tempat tersebut atau tempat tujuan mereka adalah Pulau Hachinosu atau Pulau Bajak Laut, tempat markas tempat singgah Yonko Bajak Laut Kurohige yang terkenal sangat licik banget dan kejam. Wow, menegangkan ya. Nah, nakama, di sini ada sedikit pembahasan kemunculan Smoker ini. Di sini membuat gue dan para One Piece yang lainnya sangat antusias melihat bagaimana Smoker di sini akan bereaksi setelah mengetahui bahwa Aokiji akan bertarung melawan Garp di Pulau Hachinosu. Yang hal ini mengingat di chapter 700 Aokiji pernah berkata kepada Smoker jika dirinya masih tetap menjadi orang yang sama. Apa yang dimaksud dengan orang yang sama? Kemungkinan masih berada di pihak naungan Angkatan Laut. Nah, hal tersebut akan mengguncang Smoker, mengingat mereka berdua merupakan teman sejak dulu. Atau mungkin Smoker telah mengetahui bahwa Aokiji memiliki niat tersendiri atas tindakan yang dia lakukan di Pulau Hachinosu. Menarik untuk ditunggu di cerita-cerita selanjutnya. Kemudian cerita panel halaman ini telah berpindah ke adegan di mana di Pulau Egghead telah diperlihatkan ini ya visual sang Gorosei Ethan Baron Venus Nasjuro yang berada di Lapo Fest. Di mana nih nakama? Setelah penghalang frontier dom terbuka, di mana di chapter ini Gorosei Nasjuro akan siap menghancurkan Thousand Sunny, yaitu dengan pedang pamungkas tebasan miliknya. Mereka semua kru bajak laut Mugiwara merasakan ancaman mendekat. Di situ nakama ya si Jinbei sang kesatria lautan yang berada di dekat Sadigo kemudian melemparkan Roronoa Zoro ke arah Nasjuro yang menggunakan jurus teknik baru yang bernama Jujutsu Fishman Karate Kotaguruma. Kemudian di sini ya nakama, Zoro yang telah bersiap melesat dengan kecepatan, dan di sini dalam sekejap tiba-tiba dia memblokir pedang Nasjuro menggunakan serangan Hitoryu Rashomon, yaitu sebuah efek dari serangan tersebut. Yang efek serangan tersebut membuat pedang Nasjuro dan Zoro menciptakan sebuah kilatan hitam dan kobaran api di pedang Kitetsu milik Roronoa Zoro. Wah, ini benar-benar
duel yang sangat menegangkan untuk kita lihat para nakama semua. Kemudian nakama, di sini ya nakama, kita diperlihatkan reaksi dari Gorosei Nasjuro setelah dia merasakan pedang Kitetsu milik Zoro. Wow, banget benar-benar pedangnya ya. Yang dimana ya nakama, api keluar dari pedang Zoro. Nakama, apakah di sini ada hubungannya dengan kekuatan King Hell Roronoa Zoro yang bertemakan neraka? Mengingat di sini nakama bahwa Gorosei Nasjuro juga merupakan sosok monster yokai yang diidentik dengan kegelapan. Menarik untuk ditunggu di chapter-chapter atau cerita-cerita selanjutnya. Kemudian nakama, setelah efek tebasan tersebut, Roronoa Zoro kemudian berdiri bersama Jinbei dan berbicara kepada temannya. Dan dia mengatakan bahwa, Nami, pergilah dengan Sanigo terlebih dahulu. Aku dan Jinbei akan menyusul ke kapal kalian nanti. Wow, itu benar-benar keren dari kata-kata Zoro ya. Tindakan dari Roronoa Zoro ini, sang wakil kapten tercinta kita, juga memerintahkan Jinbei untuk tetap tinggal bersamanya. Hal ini ya para nakama, tentu menyenangkan bagi fans Zoro. Ketika disebutkan bahwa dia adalah seorang wakil bajak laut. Tapi yang pasti nakama, dia adalah orang nomor 2 petarung terbaik. Kemudian para nakama, pertarungan yang ditunggu-tunggu, Roronoa Zoro dan Jinbei melawan Gorosei Nasjuro akan terjadi di cerita chapter berikutnya. Yang di sini nakama, kita tidak sabar melihat hubungan chemistry antara Roronoa Zoro dan Jinbei. Yang kemudian di sini aku yakin dan para One Piece lovers yakin mereka berdua di sini kemungkinan akan memberikan perlawanan yang cukup hebat ya. Di mana mereka akan melawan Gorosei Nasjuro nantinya. Hal tersebut mengingat keduanya merupakan petarung utama selain Sanji dari bajak laut topi jerami yang di sini mungkinkah nakama nanti kita akan diperlihatkan kekuatan penuh dari Roronoa Zoro yang menggunakan jurus King of Hell atau yang membuat sebuah bentrokan awan yang terbelah. Menarik untuk ditunggu nih para nakama di cerita-cerita chapter-chapter One Piece selanjutnya. Kemudian cerita panel halaman ini beralih di kapal Elbaf. Yang di sini memperlihatkan raksasa nih ya, sedang berperang besar, masih berperang melawan angkatan laut. Kemudian di pertempuran tersebut, Vice Admiral Bluegrass menggunakan sebuah serangan dengan nama Sea Beast Wyvern yang membuat lubang di kapal Elbaf. Kemudian di sini juga nakama ya, kita diperlihatkan Vice Admiral Doll tiba-tiba ya mengalahkan raksasa Kashi setelah menggunakan jurus Rock and Blaster. Lalu nakama semua dimanapun kalian berada di halaman panel manga ini, kita juga diperlihatkan Luffy dan 2 raksasa lainnya yaitu Dory dan Brogy berada di dekat pantai. Jadi mereka berteriak ke kapal Elbaf untuk lepas landas. Dari sini nakama, Luffy bertanya-tanya, "Kemana pergi Warkuri?" Karena dia berhenti mengejar mereka. Dan nakama sepertinya hampir semua kru topi jerami telah mendekati kapal Elbaf. Dan Nami beserta yang lainnya di sini juga telah menuju ke sana. Hanya di sini di Jinbei dan Roronoa Zoro yang masih bertahan hingga saat ini. Kemudian cerita panel ini berpindah yang memperlihatkan halaman cerita episode manga yang sangat epik. Yang dimana di sini menampilkan Gorosei Saturn, Mars, Jupiter, dan Topman Warkuri kini mengelilingi robot raksasa kuno menyerang Iron Robot atau robot raksasa kuno dengan sangat epik. Kemudian nakama, di saat yang bersamaan nih nakama, Dr. Vegapunk kembali berbicara dan mengatakan terakhir, "Saya ingin meninggalkan pesan kepada orang-orang di seluruh dunia yang memiliki huruf D di nama mereka.
Di saat Dr. Vegapunk akan berbicara mengenai arti nama D, kita di sini diperlihatkan panel yang di sini menampilkan orang-orang yang penyandang nama D di dunia One Piece. Selain mereka yang diketahui di sana, di sini juga terlihat visual gambar ada Monkey D. Dragon, Sabo, Kobe, Marshall D. Teach atau yang disapa Kurohige, Beppo, yang lainnya. Wow, hal ini sungguh mengejutkan banget untuk kita semua. Pernyataan Gorosei di chapter 1086 yang mengatakan bahwa Sabo memiliki takdir yang berubah-ubah yang dikonfirmasi kali ini, dan gue sendiri terkejut melihat juga Kobe diindikasikan sebagai orang penyandang nama D. Itu artinya ya nakama, mereka penyandang nama D akan muncul satu persatu dan bersiap melawan pemerintah dunia. Kemudian, adegan cerita panel ini berpindah ke lokasi Gorosei. Pada saat Dr. Vegapunk bersiap mengungkap apa itu arti dari nama D, tiba-tiba nakama, Gorosei Warkuri berteriak, "Hentikan Vegapunk!" secara bersamaan. Lalu, di sini nakama, si Gorosei Warkuri atau si iblis yokai babi ngepet ini nih, dengan muka babi ngepet ini, menyerang Iron Robot dengan serangan kuat yang membuat Iron Robot terhempas ke udara dan jatuh dengan kondisi rusak. Lalu kemudian secara bersamaan siaran Dr. Vegapunk saat dirinya akan mengungkap apa itu arti dari nama D. Tiba-tiba nakama, Denen Mushinya akhirnya hancur dan pesan siaran Dr. Vegapunk ke seluruh dunia langsung terputus. Dari sini nakama nih ya, dimana kita di sini bisa menyaksikan reaksi dari orang-orang dari seluruh dunia setelah melihat siaran Vegapunk langsung terhenti. Sangat disayangkan ya, kok tidak semua siaran Vegapunk langsung diceritakan ke semuanya. Ya itulah karena tadi serangan dari Gorosei. Lalu nakama di sini juga ada Morgans dan Vivi terkejut dan bertanya-tanya, apakah itu D? Dan kenapa pesan tersebut berhenti? Lalu para nakama sekalian dimanapun kalian berada, di panel terakhir ini nakama, kita diperlihatkan Cyborg Vegapunk Punk York berlutut gembira dan berkata, "Hahaha, berhenti!" dengan gaya ekspresi licik ya nakama tuh. Itu emang dia yang dibalik semua kekacauan ini. Dan dia mengatakan bahwa, "Aku akan menjadi seorang Tenryubito." Dan cerita chapter One Piece 1117 ada kata terakhir dari Dr. Vegapunk tentang orang-orang dengan nama di nama mereka adalah terputus. Ketika dia mengatakan sebuah kata mo, apa itu kira-kira nakama kata mo yang diungkapkan oleh Vegapunk? Oke, para nakama, mungkin segitu dulu yang gue bahas bersama kalian. Semoga nakama bisa terhibur dengan apa yang gue ceritain dengan kesempatan kali ini. Oke, sekian dulu dari nakama. Mohon maaf apabila ada kata-kata kesalahan yang diungkapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Konnichiwa and sayonara desu ka.